Halo, nama saya Novita Triana Sinaga, NPM 23151000064, kelas reguler 2B. Di sini, saya akan menjelaskan dengan singkat materi tentang perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Berikut penjelasannya sekedar. Sebelum kita membahas perbedaan mikro dan makro, tentunya kita harus tahu dulu apa itu ilmu ekonomi. Jadi, ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan sumber daya yang ada. Misalnya, kita memiliki uang 100.000, kita bingung ingin membeli baju baru atau buku. Berhubung kita ada tugas kuliah mencatat, kita memilih untuk membeli buku. Maka pilihan kita itulah yang disebut ilmu ekonomi. Selanjutnya, ilmu ekonomi terbagi menjadi dua ruang lingkup, yaitu ilmu ekonomi mikro dan ilmu ekonomi makro, yang dimana ilmu ekonomi makro adalah perilaku ekonomi secara agregat, sedangkan ilmu ekonomi mikro adalah perilaku ekonomi secara individu. Penjelasannya yaitu ekonomi mikro merupakan ilmu ekonomi yang menganalisa bagian-bagian kecil dari keseluruhan kegiatan perekonomian atau dalam lingkup kecil, seperti harga, biaya produksi, perilaku produsen, perilaku konsumen, permintaan, penawaran, teori produksi, elastisitas, dan lain-lain. Aspek-aspek yang dibahas dalam ekonomi mikro meliputi interaksi pembeli dan penjual di pasar barang dan jasa dalam menentukan tingkat harga dan tingkat laku konsumen dan produsen. Berikut adalah ekonomi makro. Ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang menganalisis kegiatan perekonomian secara keseluruhan atau dalam lingkup yang luas, seperti inflasi, pendapatan nasional, kesempatan kerja, pengangguran, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, neraca pembayaran, investasi, dan lain-lain. Aspek-aspek yang dibahas dalam ekonomi makro meliputi inflasi, pertumbuhan output, pengangguran, interaksi dengan perekonomian dunia, peranan pemerintah. Maka perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro adalah sebagai berikut, yang dimana harga di ekonomi mikro adalah nilai dari suatu komoditas atau barang tertentu saja, sementara harga di ekonomi makro adalah nilai dari komoditas secara agregat atau keseluruhan. Jika unit analisis di ekonomi mikro adalah pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara individual, contohnya permintaan dan penawaran, perilaku produsen, perilaku konsumen, pasar, penerimaan, biaya, laba atau rugi perusahaan. Sementara unit analisis di ekonomi makro adalah pembahasan tentang kegiatan ekonomi secara keseluruhan, contohnya pendapatan nasional, pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, investasi, dan kebijakan ekonomi. Tujuan analisis di ekonomi mikro lebih menitik beratkan pada analisa tentang cara mengalokasikan sumber daya supaya dapat dicapai kombinasi yang tepat. Sementara tujuan analisis di ekonomi makro adalah lebih menitik beratkan pada analisa tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap perekonomian secara menyeluruh. Contoh penerapan konsep ekonomi mikro dan ekonomi makro. Dalam ekonomi mikro, interaksi antara produsen dan konsumen di pasar untuk mencapai kesepakatan harga. Kedua, kenaikan harga minyak di pasar. Ketiga, penurunan jumlah produksi padi. Keempat, penentuan harga jual beras. Kelima, penetapan harga keseimbangan. Sedangkan dalam ekonomi makro, kenaikan defisit anggaran pemerintah, pengangguran yang terus meningkat, tingkat kemiskinan tinggi, ketidakmerataan pembangunan di setiap daerah, ketidakmerataan distribusi
pendapatan masyarakat. Nah, berikut cakupan-cakupan permasalahan ekonomi makro dan mikro. Yang pertama adalah cakupan permasalahan ekonomi makro. Yang pertama, pendapatan nasional. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi, inflasi, kebijakan ekonomi pemerintah, neraca pembayaran, pengangguran, pendapatan per kapita, permintaan seluruh konsumen, penawaran seluruh produsen. Yang kedua yaitu cakupan permasalahan ekonomi dalam mikro, yaitu teori produksi, perilaku konsumen, perilaku produsen, struktur pasar, teori konsumsi, teori distribusi, elastisitas, penawaran seorang konsumen, penawaran seorang produsen. Dan berikut sudah saya cantumkan masalah yang dihadapi pemerintah kita, khususnya antara lain yaitu 1. Pengangguran, 2. Inflasi, 3. Neraca pembayaran internasional, 4. Kurs atau nilai tukar rupiah yang tidak stabil, 5. Pertumbuhan ekonomi, 6. Kemiskinan, 7. Ketimpangan distribusi pendapatan. Penjelasannya yaitu sebagai berikut. Pengangguran. Pengangguran atau ketenaga kerjaan di Indonesia merupakan masalah klasik. Di satu sisi, kelebihan angkatan kerja, dan di sisi lain, kesulitan mencari tenaga kerja produktif. Bila tingkat ketergantungan semakin besar, akan berdampak persoalan sosial, politik, dan meningkatnya kriminalitas. Sedangkan jika tingkat produksi menurun, pertumbuhan ekonomi melambat, dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan menurun. Kedua adalah inflasi. Inflasi adalah menurunnya nilai mata uang dalam negeri terhadap nilai mata uang asing. Dampak inflasi yang tinggi yaitu pendapatan real misi terus turun sehingga standar hidup turun. Jika dampak inflasi yang tidak stabil yaitu kondisi yang tidak pasti atau uncertainty bagi dunia usaha dalam mengambil keputusan. Inflasi yang tidak stabil akan mengakibatkan masyarakat semakin kesulitan dalam berkonsumsi, berinvestasi, dan berproduksi. Akibat selanjutnya menurunkan pertumbuhan dalam ekonomi. Selanjutnya adalah neraca transaksi berjalan, yang merupakan gabungan antara neraca perdagangan atau ekspor ke impor dan neraca jasa yang mencakup jasa faktor produksi dan jasa non-faktor produksi. Dan neraca pembayaran dapat defisit jika impor lebih besar daripada ekspor, dan neraca pembayaran dapat surplus jika ekspor lebih besar daripada impor. Berikutnya kurs atau nilai mata uang. Kestabilan kurs sangat penting. Jika kurs tidak stabil akan mengganggu perekonomian negara. Hal ini dikarenakan pelaku ekonomi kesulitan dalam mengambil keputusan ekonominya. Berikutnya yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan suatu keadaan perekonomian yang menunjukkan adanya kenaikan atau pertumbuhan PDB atau produk domestik bruto. Kombinasi pertumbuhan yang terbatas, misalnya ingin menciptakan swasembada beras, tetapi tidak didukung dengan produksi komoditas pengganti beras. Akibatnya selalu kekurangan produksi beras. Berikut kebijakan pemerintah dalam mengatasi masalah perekonomian, yang dimana pertama kebijakan fiskal, kedua kebijakan moneter, ketiga kebijakan non-fiskal dan non-moneter. Yang dimana kebijakan fiskal yaitu kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan cara mengubah penerimaan dan pengeluaran negara. Kebijakan ini diambil untuk menstabilkan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, mempertinggi pertumbuhan ekonomi, dan keadilan dalam pemerataan pendapatan. Contohnya yaitu bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tujuannya yaitu menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesempatan kerja, memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kebijakan lainnya yaitu kebijakan non-moneter dan non-fiskal, yang dimana mengendalikan tuntutan kenaikan pendapatan, mendorong peningkatan efisiensi, mengembangkan infrastruktur,
dan mengeluarkan peraturan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih kondusif.